izin duduk Pak. Silakan. Jadi saya mau menginfokan tentang minyak yang ada di Indonesia akhir-akhir tahun ini. Apa masalahnya Bapak? Jadi dapat info dari orang-orang yang jual minyak di Indonesia, minyak di Indonesia mulai langka di akhir pekan ini. Kalau misalnya kita biarkan minyak di Indonesia seperti ini, takutnya akan mengganggu ekonomi warga dan keperluan warga untuk beraktivitas, Pak. Jadi apa sebaiknya kita lakukan nih sebenarnya? Apa ada pertanyaan lain dari Bapak Menteri? Bagaimana kalau kita bilang kepada rakyat tentang kondisi minyak kita di Indonesia nih, Pak? Dalam pikiran saya untuk saat ini sebaiknya jangan kita katakan ke rakyat dulu. Soalnya jika kita langsung mengatakan tiba-tiba, itu akan menimbulkan banyak demo, kericuan segala macam. Pasti itu saya rasa. Saya anjurkan kita beritahu semuanya sekarang, Pak. Beritahu ataupun tidak, harga minyak sekarang akan naik. Rakyat akan curiga karena tidak ada pernyataan langsung dari pemerintah. Benar juga, kita harus mulai bersiap dari sekarang. Seluruh elemen yang terlibat dalam perminyakan ini harus kita siapkan. Dari mulai kabinet, kementerian, seluruh direktur Pertamina, direktur dari berbagai kilang minyak dan pihak-pihak yang terlibat harus kita kumpulkan dan kita harus berkolaborasi untuk agar masalah ini bisa terselesaikan. Baiklah, kalau begitu pendapat Bapak Presiden dan penasehat, saya izin pamit dulu ya, Pak. Baik. Pak Direktur, kantor Presiden baru saja memberi perintah. Silakan sebutkan dengan jelas. Diberitahukan kepada Bapak Direktur Pertamina yang terhormat bahwa harga minyak tidak dapat dinaikkan oleh biaya operasi. Distribusi minyak akan ditingkatkan dan minyak akan dikurangkan ke daerah pendalaman akan berkurang. Segera beritahu kepada investor dan pemimpin lainnya. Baiklah, jika seperti itu maka kita harus berhati-hati ke depannya. Apa sih ini game? Kalah mulu dari kemarin. Halo, kamu dari mana? Aku di rumah. Emang kenapa? Wah, kok di rumah? Kamu lupa kita pergi hari ini? Oh, ini udah ditandai di kalender HP. Nah, tapi masalahnya tuh minyak bensinku ini udah mau habis. Kalau gitu isi ulang dong. Aku udah nunggu setengah jam tahu. Hei, kamu nggak tahu ya? Harga minyak tiba-tiba naik loh, bahkan sampai 2 kali lipat. Alah, penjelasan. Jangan-jangan kamu tuh gak ada duit. Aku serius loh. Dia aja pom bensin terdekat. Ah, nggak ada. Kamu udah gak ada uang tapi pengen ngedate sama aku. Ekspektasi aku ketinggian sama kamu. Udah, kita putus aja. Hah? Nah, tunggu. Yes. Kami baru saja mendapatkan laporan bahwa Indonesia akan menghentikan ekspor minyak mentah mereka ke luar negeri karena diperkirakan suplai minyak mereka akan habis dalam beberapa tahun. Ini merupakan bekal yang buruk. Kita harus melakukan tekanan kepada Indonesia dan ancam mereka. Jika mereka tidak mau ekspor kembali, maka kita sebagai China akan memaksa mereka kembali melakukannya. Selamat malam semuanya dan selamat datang di acara Nek News di saluran Channel 4. Kementerian SDM baru saja telah mengeluarkan pernyataan bahwa kenaikan sumber daya minyak Indonesia akan habis dalam dekade ini. Berbagai sumber telah mengklarifikasikan kejadian ini dan kerusuhan sudah mulai dapat terlihat di semua ibu kota provinsi karena kenaikan harga BBM yang menunjang tinggi.
Beberapa kilang minyak di lautan telah melaporkan kurangnya kota pengeboran minyak dan kejadian ini juga berulang di semua unit kilang Pertamina. Salah satu warga lokal di Padang mengatakan dia telah putus dengan pacarnya karena ia tidak dapat membeli minyak untuk menjemput pacarnya sehari yang lalu. Selanjutnya, salah satu penjual minyak di pedalaman negeri juga melaporkan kenaikan harga minyak. Ia mengeluh tidak mempunyai uang yang cukup bahkan untuk membeli makan keluarganya. Jadi Pak, apa komentar Anda soal kondisi minyak yang sekarang? Harga minyak yang sekarang sangat tinggi naiknya sebelum pengumuman. Dan saya sudah melapor ke Bupati namun beliau belum merespon saya. Dan ya harga minyaknya sangat tinggi, jadi saya terpaksa menaikkan harga jual saya. Dan mobil-mobil yang berlalu lalang pun tidak ada yang mau berhenti dikarenakan harga minyak yang sangat tinggi. Dan tidak ada yang mau membeli minyak saya. Jadi selama ini anak saya belum dapat makanan. Dan istri saya merantau di kota pun jarang balik ke sini. Baiklah Pak, terima kasih atas ungkapan Anda. Iya, sama-sama. Dengan berakhirnya interview itu, maka berakhir juga peran saya sebagai pembawa berita. Bagi Anda di rumah sekarang ini, sekian berita ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Baik Pak, saya sudah melakukan apa yang Bapak suruh semaksimal mungkin. Apakah ada tindakan lain lagi yang akan saya kerjakan Pak? Jadi begini Pak, belum ada tindakan selanjutnya yang bisa saya pikirkan untuk saat ini. Karena mungkin ada juga tekanan dari pihak luar negeri untuk saat ini, Pak. Pak, mungkin saya punya solusinya untuk situasi ini. Oke, silakan Bapak utarakan. Pak, seperti yang Anda tahu, pemakai bahan bakar minyak utama kita adalah rakyat yang menggunakan kendaraan bermotor. Nah, jika minyak habis, maka merekalah yang akan tersiksa paling sakit. Oke. Maka karena itu, bagaimana jika kita beri subsidi kepada perusahaan pembuat transportasi listrik dan memperbanyak basis transportasi listrik? Itu memang ide yang menarik. Tapi Pak, kita tetap harus menghasilkan listrik di negara kita. Yang kita tahu penghasil listrik terbanyak dan terbesar di Indonesia ialah pembangkit listrik tenaga minyak, Pak. Hal itu dapat kita atasi. Kita bisa membongkar bangunan-bangunan tersebut dan menggantinya menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini tentu akan lebih efisien daripada sebelumnya. Baiklah, itu ide yang sangat bagus. Baiklah, segera hubungi kabinet dan kita laksanakan operasi ini. Baiklah, Pak. Kita kembali dengan berita tentang rencana pemerintah untuk mengatasi kekurangan sumber daya minyak yang telah terjadi beberapa bulan yang lalu. Sebagian besar di PLTM di Jawa telah atau sedang mengalami proses perombakan dan PLTN Indonesia pertama sudah mulai beroperasi beberapa hari yang lalu. Stok perusahaan mobil listrik pun telah naik di tengah krisis stok pasar mobil mesin minyak. Bahkan beberapa perusahaan sudah menyatakan bangkrut dan akan menghentikan semua operasi. Cina pun sudah mundur ketika negara memberi kompensasi moneter sebanyak triliun rupiah. Hai, butuh tumbangan nggak? Aduh, beberapa bulan yang sangat mendengarkan. Benar Pak Presiden, tapi kita berhasil menanggulangi masalah ini. Benar sekali Pak Menteri. Ini berkat kerjasama kita semua. Ilham, gaji kamu saya naikkan 2 kali lipat. Benar, Pak. Siap, aman tuh. Wah, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Tumbangan nggak Mas? Boleh. Undi naik Bapak yo. Ya. Benar sekali Pak Menteri. Ini memang pekerjaan yang berat dan berkat pekerjaan kita semua, kerjasama kita semua, ini bisa
kita tanggulangi dengan baik. Kalau gitu isi uang dong. Aku udah nunggu sejam. Elah. Yang naik sangat tinggi sebelum pengumuman. Dan dipaciin ya, Kas. Nggak usah dipancing.